Pernah nggak sih kalian deploy aplikasi udah pede banget, pas dibuka sama user malah blank screen atau tombol loginnya nggak bisa dibuka? Kalau pernah, berarti kalian melewatkan satu tahap krusial yaitu smoke testing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi dengan NPM 2430404113. Di video kali ini kita akan bahas apa itu smoke testing. Mulai dari definisinya menurut para ahli, konsep utama, kelebihan dan kekurangan, bedanya dengan sanity testing, sampai contoh real world yang bisa langsung kalian praktekkan. Kita buat ini santai tapi detail. Yuk kita mulai. Oke, pertama kenapa namanya smoke atau asap? Istilah ini aslinya dari dunia hardware. Kalau teknisi nyolok papan sirkuit ke listrik dan keluar asap, berarti tandanya ini gagal. Gak perlu lagi dilakukan tes lebih lanjut. Sudah cukup dan cabut saja. Dalam dunia software engineering, definisinya begini. Menurut International Software Testing Qualification Board, smoke testing adalah jenis pengujian awal yang dilakukan pada sebuah build perangkat lunak untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi utama dari sistem dapat berjalan dan build tersebut cukup stabil untuk dilakukan pengujian lanjutan. Intinya, cek fitur utama dan abaikan detail-detail kecil. Menurut Roger S. Pressman, pada buku software engineering-nya, smoke testing adalah strategi integrasi di mana sistem dibangun setiap hari dan diuji untuk memastikan fungsi-fungsi inti berjalan stabil sebelum pengembangan lebih lanjut. Jadi tujuannya bukan untuk mencari semua bug, tetapi memastikan aplikasi sehat untuk dilakukan pengetesan lebih mendalam. Coba bayangkan smoke testing itu seperti general check up di rumah sakit. Dokter cek pasien yang sakit jantung. Kalau jantungnya nggak berdetak, ngapain dokter cek giginya yang bolong? Konsep utamanya dikenal dengan build verification test. Developer mengirim build ke QA untuk dilakukan smoke testing. Kalau lulus, lanjut ke functional testing. Kalau gagal, build akan ditolak lalu dikembalikan ke developer. Jangan buang-buang waktu untuk mengetes build yang rusak parah. Kenapa harus repot-repot melakukan smoke testing? Berikut ini ada kelebihan dan kekurangan pada smoke testing. Untuk kelebihan yang pertama ada menghemat waktu. Kita dapat mendeteksi showstopper atau bug fatal di awal. Yang kedua, ada kualitas build, memastikan tim QA hanya bekerja pada versi aplikasi yang stabil. Yang ketiga, ada integrasi, menentukan masalah integrasi antar modul lebih cepat. Seperti kata Pressman tadi. Untuk kekurangannya, yang pertama tidak menyeluruh. Pada smoke testing ini, bug tersembunyi di fitur detail nggak akan ketemu. Yang kedua ada repetitif. Kalau dilakukan secara manual setiap hari, bisa membosankan. Makanya sering diotomatisasi. Pada kekurangan,
tadi saya menyinggung bahwa smoke testing sering diotomatisasi. Berikut adalah panduan langkah-langkah untuk melakukan otomatisasi smoke testing. Yang pertama, tentukan skenario critical path. Jangan mengotomatisasi semua fitur, pilih hanya fungsi paling krusial yang jika rusak, aplikasi dianggap mati total. Yang kedua, pilih framework automation tools. Sesuaikan dengan platform aplikasi Anda. Untuk website, ada Selenium, ada Cypress, ada Playwright. Untuk API, ada Postman dan Rest Assured. Untuk mobile apps, ada Appium. Yang ketiga, ada integrasikan ke CI atau CD pipeline. Ini adalah tahap di mana otomatisasi sebenarnya terjadi. Anda tidak menjalankan skrip di atas secara manual di laptop, tapi server yang menjalankannya. Untuk alurnya, pertama, developer push code ke repository. Yang kedua, ada CI tools untuk mendeteksi perubahan. Yang ketiga, build aplikasi dibuat otomatis. Yang keempat, ada trigger smoke test. CI tools menjalankan script Python atau Cypress tadi. Terakhir, ada atur jadwal atau trigger. Ada dua cara untuk memicu smoke test otomatis. Yang pertama, ada event based. Ini dilakukan setiap kali ada kode baru yang di-push atau di-merge. Yang kedua, ada time based, sering disebut daily build verification. Ini sering dilakukan pada jam 7 pagi sebelum tim QA mulai bekerja. Oke, saya ada pertanyaan yang bisa Anda jawab di kolom komentar. Anda bisa lakukan pause setelah saya membacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, smoke testing ini dilakukan untuk menemukan bug sebanyak-banyaknya. Mitos atau fakta? Tulis jawaban kalian di kolom komentar dalam 3, 2, 1. Ya, benar. Jawabannya adalah mitos. Ingat, tujuan utamanya adalah verifikasi kestabilan build, bukan mencari semua bug. Kalau mau mencari bug detail, ini nanti di regression atau functional testing. Supaya makin jelas, kita akan ambil studi kasus pada aplikasi e-commerce. Apa saja yang masuk ke dalam smoke testing. Sekarang kita coba pada aplikasi e-commerce yang sudah ada, yaitu Shopee. Yang pertama, apakah aplikasi bisa dibuka tanpa crash? Sekarang kita coba untuk masuk, apakah bisa atau tidak. Sudah bisa masuk. Yang kedua, kita coba untuk melakukan login. Apakah loginnya bisa atau tidak? Loginnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan search barang. Apakah barang yang kita cari muncul atau tidak? Saya akan mencoba dengan mencari kacamata.
Sudah muncul apa yang saya cari, dan ini sudah sesuai dengan apa yang saya ketikkan tadi. Selanjutnya, kita mencoba untuk menambahkan produk ini ke dalam keranjang. Apakah bisa atau tidak? Sudah berhasil untuk ditambahkan, dan kita lihat pada keranjang apakah ada atau tidak. Sudah muncul pada keranjangnya. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan check out. Apakah bisa untuk dilakukan check out? Sudah bisa untuk melakukan check out. Ini semua yang saya sebutkan tadi termasuk ke dalam smoke testing. Mungkin segitu saja untuk contoh penerapan pada kasus nyatanya. Banyak yang tertukar antara smoke testing dan sanity testing. Simpelnya begini, smoke testing dilakukan di awal build, cakupannya luas, mencakup seluruh sistem. Tapi dangkal, tujuannya untuk sistem stability. Sedangkan sanity testing dilakukan setelah adanya perbaikan bug, cakupannya sempit, fokus pada area yang diperbaiki saja, tapi dalam. Tujuannya untuk rationality. Tantangan terakhir sebelum kita tutup, jika kalian adalah QA leader dan developer baru mengirim build jam 5 sore untuk dirilis besok pagi, apa yang akan kalian lakukan? A. Langsung hajar regression test semalaman. Yang B. Lakukan smoke test 15 menit. Kalau lulus baru lanjut lembur. Kirimkan jawaban kalian di kolom komentar. Pasti jawaban kalian B kan? Karena kalau smoke test gagal, kalian bisa pulang cepat dan suruh developer benerin terlebih dahulu. Work smart, not just hard. Jadi, smoke testing itu bagaikan satpam di gerbang deployment kalian. Jangan biarkan bug konyol lolos cuma karena kalian malas untuk mengecek hal dasar. Referensi materi hari ini saya ambil dari silabus International Software Testing Qualification Board, Foundation Level, dan buku Software Engineering dari Roger Freshman. Kalau video ini membantu, jangan lupa like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.